welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Pagi yang dingin karena semalaman hujan mengguyur. Valen masih bergulung di bawah selimut. "Kamu kenapa sayang? Kamu sakit?" tanya Evan. Karena tak biasanya meskipun pagi-pagi hujan, Valen masih bermalasan. Ia baru saja dari luar untuk membeli bubur ayam, dan begitu sampai di rumah, ia membuat teh hangat. "Kepalaku pusing, dan rasanya tuh perutku nggak enak. Dibawa duduk mual," jawab Valen sambil memijit pelipisnya. Mata Evan berbinar. "Apa jangan-jangan kamu hamil sayang?" "Jangan ngaco kamu, awal bulan kan aku dapat tamu bulanan." "Iya juga ya, coba masuk angin atau kecapean kayaknya. Makanya gak usah kerja ya." "Gak apa-apa ikut ke kantor, tapi biar aku cari lagi orang untuk bagian keuangan." "Cowok lo tapi." "Iya sayang, iya." "Cemburuan banget sih kamu." "Iya dong, kamu kan suami hebel banget. Ntar kalau kamu punya pegawai cewek, bisa-bisa dia jatuh cinta lagi sama kamu." Jangan salahkan Valen jika di pernikahan kali ini ia menjadi istri yang super posesif. Siapa yang tidak trauma jika mengalami apa yang pernah ia alami? Evan pun nyaman-nyaman saja dengan sikap istrinya. 2 bulan menikah, tidak pernah sekalipun mereka ribut. Masalah anak, entah mengapa kini Valen tidak menundanya. Hatinya percaya pada Evan. Ia begitu yakin kalau rumah tangga mereka akan baik-baik saja. Bukankah firasat seorang wanita biasanya tepat? "Sarapan dulu yuk, aku beliin bubur buat kita." "Nggak nafsu, gua duduk aja mual." "Aku suapin, kamu sambil rebah nggak apa-apa. Kalau nggak diisi, nanti asam lambung kamu naik, malah mualnya makin menjadi." "Dikit aja ya." "Iya, kamu minum tehnya dulu." Evan membantu Valen untuk minum teh hangatnya, kemudian menyiapkan 1 sendok bubur ayam beserta toppingnya. Baru saja akan menelan, tiba-tiba Valen merasa mual yang sangat membuatnya tidak tahan. Ia bangun, turun dari ranjang, kemudian berlari ke kamar mandi. Di wastafel, ia menyalakan kran, keluarkan semua isi perutnya sampai benar-benar habis. Evan yang mengekor ke kamar mandi langsung memijit tengkuk istrinya. "Pahit ya," keluh Valen. Wajahnya begitu pucat, matanya juga seperti menahan tangis. "Kita ke dokter aja ya, biar jelas kamu kenapa. Sekarang kita lanjut lagi makannya." "Nggak mau, nanti muntah lagi." "Dikit aja." Valen tetap menggeleng. "Ya udah, kita siap-siap aja. Kita ke dokter sekarang." Evan membuka piyama Valen. "Kamu mau apa?" Pria itu tersenyum nakal. "Gak mau apa-apa, cuma mau ganti baju kamu." "Awas ya, jangan macem-macem." "Enggak sayang, kan kamu yang biasanya minta buat macam-macam." "Enggak suka." "Siapa bilang? Suka banget malah. Pokoknya ulekan kamu gak ada duanya." Valen menabok pelan pundak Evan. Setelah semua yang Valen kenakan sudah terlepas, Evan menggendongnya ke kamar. Kemudian mengambil baju dan dalaman milik istrinya itu di lemari, lalu memakaikannya. Selesai mengurus istrinya, tinggal dia sendiri yang mengganti baju. Keduanya pergi ke dokter ketika keadaan di luar masih gerimis. Di rumah sakit mereka menemui dokter umum. Valen ditanyai berbagai macam hal, sampai akhirnya sang dokter memintanya untuk mengetes urin Valen dengan tes pack. "Tes pack dok?" "Iya bu, siapa tahu ibu hamil, dan mual yang ibu rasakan itu karena ngidam." "Ngidam?" "Iya, perubahan hormon pada ibu hamil di trimester pertama. Kebanyakan memang akan merasakan ngidam, salah satunya mual." "Tapi awal bulan saya masih datang bulan dok." "Bukannya kalau hamil itu kalau haidnya telat ya?" "Tidak juga bu, efek pada ibu hamil itu bisa berbeda-beda. Ada yang merasakan efeknya begitu cepat, ada juga yang baru ketika usia janin 2 bulan ke atas. Makanya coba cek dulu, siapa tahu rezeki ibu dan bapak." Valen pun menurut. Evan menemani istrinya untuk menampung urinnya di kamar mandi. Begitu sudah mendapatkannya, mereka langsung kembali ke ruangan dokter. Dokter mengambil
sebuah benda di laci, membukanya dari bungkus plastiknya, lalu mencelupkannya ke air seni Verlin. Setelah digoyangkan pelan benda itu, dokter menunggu sebentar. Sampai akhirnya 2 garis merah bersisian nampak di benda itu. Selamat Bu, Pak, Ibu positif. Evan dan Verlin tidak mampu berkata-kata untuk sesaat. Saya hamil dok. Iya Bu, selamat ya. Tapi di awal bulan, dalam kedokteran untuk hitungan kehamilan itu dimulai sejak HPHT Bu. Hari pertama, haid terakhir. Jadi ketika ibu mengalami haid terakhir, di hari pertama itu janin mulai tumbuh di rahim ibu. Untuk lebih jelasnya, ibu dan bapak bisa langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Karena kalau dari saya rasanya kurang pas. Bukan kapasitas saya, karena saya dokter umum. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama Bapak. Terima kasih dok, sama-sama Ibu. Keluar dari ruangan dokter, Verlin menggandeng tangan Evan. Kepalanya ia sandarkan di pundak pria itu. Tangan satunya berada di perut yang masih sangat rata. Ia tidak menyangka, mengetahui bahwa akan ada nyawa lain dalam tubuhnya mampu membuatnya sebahagia ini. Evan tersenyum. Selamat sayang, nanti kita akan ke dokter kandungan. Iya, ke rumah sakit ibu dan anak aja. Kamu bahagia? Sangat. Kita akan jadi orang tua. Kita harus menjaganya. Mulai hari ini, pokoknya kamu gak boleh capek-capek. Hari ini jadwal Flo untuk periksa kandungan. Ingin rasanya sesekali ditemani oleh Devano. Akhirnya ia mencoba untuk menghubungi suaminya itu di jam istirahat. Halo kak, apa nanti kakak bisa pulang cepat? Kenapa? Aku ada jadwal periksa kandungan hari ini. Maukah kakak menemaniku? Flo, kamu tahu kan, kalau akhir-akhir ini aku sibuk, aku harus lembur. Dan sudah biasanya juga kan kamu periksa kandungan sendiri. Tapi aku ingin sekali kamu temani, Kak. Aku nggak bisa, Flo. Aku langsung ngomong begini karena aku nggak mau kamu nungguin aku. Pokoknya berangkat saja nanti. Aku pulang malam seperti biasa. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Baiklah, maaf sudah mengganggu kakak. Flo menangis lagi. Sampai kapan ia akan hidup seperti ini? Haruskah ia bercerai? Bagaimana nanti nasib Dava dan bayi yang sedang dikandungnya? Ingin ditemani ke dokter saja rasanya seperti pengemis. Salahkah ia merasa jika hidup tak pernah adil padanya? Sore harinya, Evan dan Verlin memilih salah satu rumah sakit ibu dan anak yang tidak jauh dari kantor Evan. Setelah mendaftar, mereka berjalan ke ruang tunggu untuk menunggu namanya dipanggil. Di salah satu kursi, Verlin melihat ada yang tak asing di matanya. Flo. Ia pun berjalan mendekat diikuti Evan. Flo? Verlin? Kamu periksa kandungan juga? Iya. Mana Dev? Flo hanya tersenyum terpaksa menjawab pertanyaan mantan madunya. Kamu begitu beruntung, Ver, batin Flo.